Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari 2026 yang biasa kita sebut KUHP baru, satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Dan untuk kali ini kita tiba pada video yang ke-201 dan kali ini kita akan membahas masih dalam bab 14 terkait masalah perkawinan. Sebelum saya membahas lebih lanjut akan saya sampaikan bahwa saya dalam membahas membahas hukum KUHP baru ini adalah membahas undang-undang, hukum-hukum yang ada, hukum tertulis, dan saya tidak membahas hukum-hukum kepercayaan atau hukum-hukum agama, sehingga nanti pada saat menyinggung kami perkawinan saya tidak mau dan jangan sampai diseret-seret atau dipancing-pancing dengan dalil agama seperti ini, tidak. Dan saya tidak mau itu, maka di awal video ini saya membatasi bahwa yang saya bahas adalah undang-undang, baik undang-undang KUHP maupun nanti undang-undang perkawinan. Jangan sampai ada pertanyaan, bahwa itu undang-undang, tapi kalau di agama ini kan boleh begini, di agama itu boleh. Saya tidak. Saya menolak itu dan jangan sampai dibawa-bawa ke masalah ranah hukum agama, karena saya bukan ahli hukum agama, walaupun nanti mungkin ada sedikit menyebut tentang ahli-ahli dari Kementerian Agama, namun saya tidak menyinggung agama per agama. Sekali lagi kita akan membahas masalah undang-undang yang berlaku di negara kita, Indonesia. Pasal 402 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4, berarti ini 200 juta rupiah, setiap orang yang huruf A melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Sebagai contoh, ada A melakukan perkawinan atau akan melakukan perkawinan dengan B, tapi si A ini sebetulnya, ini A laki-laki, sudah punya istri. Boleh menikah lebih dari satu istri di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu boleh, namun salah satu syaratnya adalah harus ada izin dari istri yang pertama. Kan gitu. Laki-laki ini tanpa izin istri yang pertama, maka dia menikahi gadis B. Dan dalam kondisi yang seperti ini, maka pernikahannya si laki-laki dengan istri yang pertama itu adalah merupakan penghalang bagi pernikahan antara A dengan B ini. Huruf B, melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Baru-baru ini terjadi melalui media massa. Ada seorang bos yang kemudian dia berhubungan atau selingkuh katakanlah dengan sopir suaminya. Setelah di dalam berita ini ya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah nikah secara siri dengan si supir tadi. Ini tidak bisa. Ini tidak sah. Inilah yang dimaksud bahwa perkawinan si perempuan ini, si ibu bos ini sebagai penghalang untuk menikah lagi. Sebab apa? Yang dianut di Indonesia itu secara hukum ini tidak bisa perempuan itu memiliki dua suami. Akan menjadi persoalan. Suaminya si A atau B pada saat hamil bin siapa? Ini kan suaminya katakanlah si X sama Y, istrinya si A. Kalau namanya orang menikah kan pasti
berhubungan badan, berhubungan suami istri. Kemudian bagaimana cara menentukan bahwa ini adalah anaknya si A, ini binnya kan repot. Nah itu kan menjadi persoalan, maka tidak dikenal poliandri. Walaupun ada yang melakukan mungkin itu di berita-berita, tapi itu menjadi permasalahan. Dan saya yakin pernikahannya itu pasti tidak dilakukan secara resmi. Karena di undang-undang perkawinan di Indonesia itu tidak ada yang melegalkan itu. Melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Ayat 2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, jika yang ayat 1 itu, jika semuanya sebetulnya si pelaku perkawinan ini yang menikah ini tahu, tapi kalau yang ayat 2 ini salah satu pihak yang sengaja menyembunyikan dan tidak tahu itu. Tidak tahu kalau si A ini punya istri, maka setelah dilamar maka akan mau-mau saja, seneng-seneng saja. Tapi untuk saat ini, di zaman sekarang ini sangat sulit itu terjadi. Sebetulnya sangat sulit itu, kecuali terjadi pemalsuan identitas. Karena kan kita sudah EKTP ya, sudah terdaftar itu, begitu nicknya sekian, maka dia keluarganya sekian. Maka begitu muncul di aplikasi, baik di KUA maupun di pengadilan ataupun di dinas Dukcapil, itu akan muncul, akan ketemu terangkai. Kecuali orang-orang yang memang belum melakukan EKTP atau belum memiliki, yaitu tadi belum melakukan EKTP sehingga akan sulit, tidak terdaftar. Tapi kalau sudah melakukan EKTP pasti database-nya itu ada. Nah, ini dilarang di Indonesia. Saya ulangi, pasal 402 KUHP baru. Dipidana dengan pidana penjara yang paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4 setiap orang yang A melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Huruf B, melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi ini dua-duanya dihukum. Kemudian untuk yang ayat 2, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyembunyikan kepada pihak lainnya. Nah ini tidak ngomong, tidak tahu yang pihak lainnya, salah satu pihak tidak tahu, baik si laki maupun perempuan tidak tahu. Si perempuan misalnya tidak tahu kalau si laki ini sudah punya istri, atau si laki-laki tidak tahu kalau sebenarnya si perempuan ini masih punya suami. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ini hukumnya mulai nanti berlaku mulai 2026. Jadi kalau ada di medsos itu yang ngomong, ya ini saya nggak apa-apa, nanti saya jadi istri kedua juga nggak apa-apa, itu dihukum. Apalagi ketiga, apalagi keempat. Kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Kan jelas tahu kalau ngomong, Mas, saya mau jadi istri kedua nggak apa-apa, kan gitu. Kan berarti yang cewek ini tahu kalau si istri punya istri. Dan kalau punya istri itu sebagai penghalang untuk menikah lagi, kecuali ada izinnya. Tanpa izin dia tahu, nah kena. Jadi kalau yang biasa menggoda di YouTube ini, saya janda, istri kedua ya mau. Nah itu mulai 2026 jangan dilakukan, masuk penjara 6 tahun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah yang saya katakan juga mohon
Maaf, semoga bermanfaat. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum subscribe, berikan komentar yang membangun untuk menambah wawasan hukum saya. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Dan tonton video dari awal sampai akhir. Seluruh video SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.